Halo sahabat pecinta kisah nyata, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video di channel ini. Kisah nyata ini bersumber dari negara Thailand. Tentunya kalian sudah tahu kalau negara ini banyak sekali kasus-kasus uniknya, seperti kasus yang akan kita bahas ini. Seorang wanita yang dipaksa melayani ayah dan abang tirinya selama 2 tahun, dikarenakan suaminya mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan, dan terpaksa melakukannya demi untuk menghidupi dia dan suaminya. Langsung saja kita ke kisahnya. Di negara Thailand ada sebuah kota bernama Nonthaburi. Di sanalah tempat kelahiran seorang gadis yang bernama Anongya Kantapam. Dia lahir pada tahun 1996 dan dibesarkan oleh ibunya yang merupakan seorang janda. Anongya adalah anak tunggal. Pada tahun 2012 ibunya menikah lagi dengan seorang tentara bernama Kampon Kantapam. Nama belakang ayah tirinya inilah yang kemudian menjadi nama belakang Anongya. Pada tahun 2017, karena suatu penyakit sang ibu harus pergi selamanya, dan terpaksa gadis ini harus tinggal satu rumah dengan ayah dan abang tirinya yang bernama Rotman Kantapam, yang berprofesi sama seperti ayahnya, yaitu sebagai tentara. Suatu hari, saat Anongya sudah bekerja di industri pengemasan alat tulis, Anongya berteman akrab dengan seorang wanita bernama Lebbi Chomponpon. Lebbi ini sikapnya kelaki-lakian, dan ayah tirinya gak suka kalau Anongya berteman dengan wanita itu. Takut banyak yang mengira mereka pacaran, meskipun sebenarnya tidak. Pak Kampon melihat Lebbi ini seperti suka sama Anongya, nempel terus dan sangat mesra. Mengelus kepala, dan mesra sekali kalau lagi duduk berdua. Putrinya terlihat biasa, mungkin karena masih lugu, ucapnya. Pada bulan Februari 2018, tiba-tiba Anongya mengumumkan kalau dia punya hubungan dengan seorang pria yang bernama Kevin Ratanahol. Beberapa orang pun terkejut, terutama Lebbi, yang kemudian mulai cuek dan mendiamkan sahabatnya itu, seperti orang cemburu. Beberapa minggu dia gak mau bertemu Anongya, dan menjauh begitu saja. Ini aneh bagi Anongya yang sudah menganggapnya sebagai teman dekat. Menjauhnya Lebbi sempat dicurhatkan Anongya pada ayah tirinya, yang kemudian ayah tirinya bicara terus terang. Dia tuh suka sama kamu, dia tuh gak normal, kamunya aja yang terlalu lugu, makanya dari dulu bapak bilang gak usah dekat-dekat sama Lebbi. Anongya kaget gak percaya atas pernyataan tersebut, sampai kemudian Lebbi pun resign dari tempat kerjanya dan menghilang. Sebulan kemudian, Anongya baru berani mendatangi rumah sewa sahabatnya itu dan bertemu langsung dengan Lebbi. Lebbi ngamuk dan bilang bahwa selama ini dia suka dan mencintai Anongya, dan mengira kalau kedekatan mereka selama ini sudah dianggap pacaran. Tapi mendadak Anongya malah jadian sama Kevin, itu bikin hati Lebbi hancur. Dari situlah Anongya minta maaf dan ingin jalinan sahabat mereka tetap berlanjut, namun Lebbi menolak dan mau pergi menjauh. Sementara itu, jalinan asmara Anongya dengan Kevin semakin mesra. Mereka kemudian menikah pada bulan Juni 2019 saat Anongya berusia 23 tahun dan Kevin 25 tahun. Acara dilaksanakan di kampung halaman Kevin yang berada di kota Rangsit, namun setelah pernikahan, mereka balik lagi ke Nonthaburi. Karena keduanya bekerja di wilayah tersebut. Kevin bekerja pada bidang pengawasan akte tanah dan bangunan. Dia sangat ahli dalam bidangnya meskipun usianya masih muda, makanya Anongya sangat bangga pada suaminya. Pada bulan September 2019 pasangan ini harus menelan kenyataan pahit saat Anongya hamil namun harus keguguran, karena keadaan rahimnya yang sangat lemah. Padahal mereka sangat mendambakan untuk segera punya anak. Tiba pada bulan Januari 2020 Kevin mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah saat melakukan survei tanah di kota Chiang Rai. 2 temannya meninggal dan Kevin sempat koma selama 47 hari namun masih selamat, tapi salah satu kakinya mengalami kelumpuhan. Dan ada kerusakan juga pada bagian dada kanan, hingga wajib menjalani perawatan intensif.
Awalnya masih terus dirawat di rumah sakit, tapi akhirnya pengobatan banyak dilakukan di rumah demi untuk mengurangi biaya. Dalam waktu 4 bulan setelah kecelakaan, sebenarnya pihak kantor Kevin masih memberikan gaji pada Kevin, meskipun dia gak bekerja. Namun setelahnya mereka lepas tangan, hingga Anongnya menjadi pihak satu-satunya yang mencari nafkah sambil menjaga suaminya. Untuk mengurangi biaya sewa rumah sekaligus ada yang menjaga sang suami, akhirnya Anongnya berinisiatif untuk pindah ke rumah ayah tirinya. Karena di sana ada asisten rumah tangga yang bisa sekalian mengawasi suaminya jika Anongnya lagi bekerja. Walaupun rasanya sedih, karena Kevin maunya sang istrilah yang selalu ada mendampinginya dalam proses penyembuhan. Hingga pada bulan Juni 2021 pandemi melanda, tapi Anongnya cukup senang dan mengumumkan bahwa dirinya hamil lagi. Kabar ini membuat Kevin senang. Bahkan dokter yang memeriksa Kevin menyatakan kalau kesehatan lelaki itu meningkat 20% setelah tahu bahwa Anongnya hamil. Makanya keluarga sangat senang dengan keadaan ini, sambil menunggu perkembangan janinnya Anongnya. Namun sayangnya pada Juli 2021 Anongnya merasakan sakit luar biasa pada perutnya, hingga memeriksakan diri ke rumah sakit non-Tafes. Dia bilang pada dokter kalau dia gak pernah makan yang aneh-aneh ataupun terjatuh, semua saran dokter mengenai asupan gizi, dan hal apa saja sudah diikuti, tapi entah kenapa kandungannya gak hidup. Kemudian dokter menyarankan untuk dilakukan operasi kecil untuk mengeluarkan bakal janin yang sudah gak hidup, supaya gak jadi penyakit. Bahkan hal ini gak pernah dia beritahukan pada suaminya, takut Kevin sedih dan kondisinya ngedrop lagi. Makanya setelah pulang ke rumah, Anongnya cuma berani cerita sama ayah dan abang tirinya. Sementara di hadapan suami masih berpura-pura kalau kehamilannya baik-baik saja. Keadaan ini yang ternyata dimanfaatkan oleh abang tirinya yaitu Rothman, lelaki yang sudah bercerai ini kemudian mulai berani memegang-megang dada dan bokong Anongnya, saat sedang di dapur atau di mana saja kalau kebetulan gak ada yang melihat. Beberapa kali ditolak sama Anongnya, namun justru Rothman mengancam akan mengadu ke Kevin kalau Anongnya sudah keguguran, biar Kevin itu makin sakit, ucapnya. Tentu saja ini membuat Anongnya takut, dan terpaksa menuruti semua keinginan abangnya demi kesehatan Kevin. Selain itu Rothman mempunyai rencana yang lebih jahat lagi, yaitu ingin membuat Anongnya hamil, supaya nanti Kevin gak kecewa. Kan yang diinginkan Kevin punya anak, inilah saat yang tepat membuat anak, ucap Rothman. Meskipun jijik dengan ide tersebut, Anongnya gak sanggup menolak karena terus diancam Rothman saat mengajak untuk begituan. Di lain pihak tanpa diketahui siapapun, sang bapak tiri juga mulai kegatelan memegang-megang Anongnya. Sebenarnya ini juga pernah terjadi sebelum Anongnya menikah, tapi sekarang lebih buas lagi, ayah tirinya minta dilayani karena sudah terlalu lama sendirian. Dan jika ditolak dia akan mengusir Kevin dari rumahnya, membuang ke jalanan dan kasih tahu bahwa sebenarnya Anongnya sudah gak hamil lagi, kurang lebih ancamannya sama seperti yang diucapkan Rothman. Anehnya kedua lelaki ini sama-sama gak tahu kalau mereka memanfaatkan Anongnya, karena mereka main di waktu dan tempat yang berbeda. Sebenarnya sempat juga Anongnya berniat membawa Kevin ke kampung halaman suaminya di kota Rangsit, namun karena memang suasana masih pandemi, dan mertuanya juga sedang kesulitan ekonomi, jadi dilarang datang oleh mertuanya. Di sana saja dulu kalian, kami juga di sini susah makan, ucap mertuanya. Akhirnya Anongnya terpaksa bertahan hidup menemani sang suami di kediaman ayah tirinya. 4 bulan kemudian Kevin bertanya mengenai keadaan perut Anongnya yang belum juga membesar, dan Kevin bertanya dengan ekspresi serius, barulah Anongnya bercerita mengenai hal sesungguhnya bahwa dia keguguran lagi. Jadi sia-sia saja meladeni ayah dan abang tirinya, yang ujung-ujungnya sang suami tahu juga kalau dia gagal punya anak lagi. Di suatu hari, Pak Kampon merasa bosan dengan keadaan menantunya, di rumah terus gak ada kegiatan, sementara istrinya selalu kelelahan karena tiap hari lembur, dan uangnya habis begitu saja untuk membantu pengobatan Kevin. Walaupun 40%-nya masih ditanggung asuransi, tapi 60%-nya harus dibayar Anongnya. Beban banget sih jadi suami, apa lebih baik dicerai saja, ucap sang ayah tiri. Sebenarnya Anongnya gak tega kalau harus meninggalkan Kevin,
Apalagi orang tua Kevin sedang sakit-sakitan di kampung dengan keadaan ekonomi yang sulit pula. Bahkan mertuanya saja sudah 3 kali pinjam uang gak pernah dibalikin, lagi pula dia cinta sama suaminya. Anongnya bahkan rela gajinya sering dipotong jumlahnya karena Anongnya beberapa kali bolos kerja demi untuk menemani sang suami ikut terapi. Situasi ini benar-benar terjepit, sampai akhirnya mau lagi disuruh ayah tirinya untuk melayani nafsu buasnya, begituan pun terjadi lagi. Ini dilakukan Anongnya untuk mengambil hati sang ayah tiri, biar Kevin gak diusir dari rumah dan dikasih makan juga. Ditambah lagi mereka juga sudah gak menggunakan jasa asisten rumah tangga, karena untuk mengurangi biaya pengeluaran rumahnya. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Anongnya mau melakukan enak-enak sama ayah tirinya. Bulan berganti tahun, tampaknya kegiatan enak-enak ini berjalan terus-menerus, hingga kemudian di bulan April 2022 Anongnya diberhentikan dari tempatnya bekerja, karena perusahaannya mengalami penurunan produksi, hampir 70% karyawannya di PHK termasuk Anongnya. Dari sinilah kemudian Anongnya mencoba ngobrol lagi melalui sosmed dengan teman lamanya, Lebby Chomphonphon, yang sekarang sudah kerja di industri skincare, buat membantu Anongnya cari kerja. Namun Lebby bilang masih belum ada lowongan, akhirnya Anongnya pun menangis pada wanita itu, dia cerita mengenai kepedihan pernikahannya dan curhat panjang lebar mengenai perlakuan ayah dan abang tirinya yang biadab. Ini membuat Lebby terkejut dan menyarankan untuk lapor pada polisi, namun Anongnya belum sanggup melakukan itu karena masih numpang hidup sama mereka, bahkan ayah tirinya juga membantu biaya terapi sang suami selama ini. Tapi tetap saja Lebby menganggap hal ini gak wajar, sampai kapan sih Anongnya dimanfaatkan sama mereka, harusnya ayah dan abang tirinya tuh jadi pengayom, membimbing dan juga bisa membantu, bukan bertindak seperti hewan begitu, ucap Lebby. Pada Kamis malam 2 Juni 2022, Lebby mendatangi rumah sahabatnya itu dan bertemu langsung dengan Anongnya dan Kevin. Sebenarnya di sana juga ada Rothman, yang membuat Lebby lebih emosi melihatnya. Tapi ditahan-tahan karena sudah janji gak mau gegabah, sementara ayah tirinya belum pulang dari tugasnya. Mereka sempat ngobrol di ruang tamu, tapi entah mengapa dalam suasana yang agak canggung, bercanda pun jadi terasa hambar. Sampai kemudian Anongnya pamit ke dapur untuk menambah minuman lagi, ternyata Rothman mengikuti Anongnya ke belakang tanpa alasan yang jelas. Ini membuat Lebby curiga, dan kemudian menyusul Anongnya dengan alasan mau pakai toilet di sini. Saat tiba di dapur Lebby melihat Rothman dengan sengaja menggesek anunya pada bokong Anongnya, yang sempat dicegah oleh Anongnya, segera Lebby teriak karena marah. Gak sopan ya sama adik sendiri. Rothman pun gak mau kalah, dia teriak balik juga pada Lebby. Dan terjadilah pertengkaran antara kedua orang tersebut, bahkan saling tantang. Lebby dengan sangarnya meninju wajah Rothman terlebih dahulu, yang membuat suasana makin ribut meskipun Anongnya berusaha untuk melerai, gak tanggung-tanggung Rothman menendang dada Lebby yang kemudian dibalas oleh Lebby dengan mengambil teflon dan memukul balik dengan sekuat tenaga ke kepala Rothman bertubi-tubi. Keduanya sama-sama kuat, sementara Anongnya terpental sana-sini karena kekuatan mereka berdua, dan Kevin yang berada di sofa depan, berusaha bangun dengan tongkatnya. Sementara itu, Rothman dengan kepala penuh cairan merah berlari ke kamarnya dan terus dikejar sama Lebby. Sayangnya wanita itu gak tahu atau lupa kalau Rothman itu tentara, dan memiliki senjata api di kamarnya. Dia lepaskan beberapa peluru ke arah Lebby hingga nyawa wanita itu pun melayang seketika. Sontak Anongnya dan Kevin terkejut, nangis dan teriak histeris dengan sangat kencang. Tetangga mulai muncul karena dipicu suara senjata tersebut. Rothman pun berusaha lari lewat pintu belakang, namun warga lain juga muncul dari arah belakang rumahnya. Rothman pun tertangkap dan segera diamankan ke kantor polisi terdekat. Saat melakukan interogasi bersama pihak kepolisian, akhirnya Anongnya mengakui semuanya, bukan hanya pada penyidik saja namun juga pada suaminya. Tentang perbuatan ayah dan abang tirinya yang selama kurang lebih 2 tahun ini selalu menidurinya, karena paksaan dan tekanan. Awalnya biar gak cerita mengenai kegugurannya,
tapi akhirnya keterusan demi untuk menghidupi dan menafkahi Anongnya dan juga suaminya yang lumpuh. Habis mau bagaimana lagi, karena itu satu-satunya jalan agar mereka bisa makan dan bertahan hidup, sambil menunggu Anongnya dapat kerja lagi dan suami bisa kembali berjalan normal, ucapnya. Tentunya hal ini membuat Kevin menangis, dia merasa gak berguna dan bersalah, karena istrinya melakukan itu semua demi Kevin yang ingin punya anak dan demi untuk menghidupinya juga. Sebenarnya sudah beberapa kali lelaki itu ingin mengakhiri hidupnya, namun Anongnya selalu memberikan kekuatan dan semangat penuh, dan mengatakan yakin semuanya akan baik-baik saja. Ternyata istrinya banyak berkorban, sampai mau saja diobok-obok sama ayah dan abang tirinya. Pengacara yang bernama Ora Sabunsin membantu Anongnya sepenuhnya untuk bisa menyeret ayah dan abang tirinya ke meja pengadilan, visum serta penyelidikan intensif pun dilakukan, bahkan asisten rumah tangga yang dulu dipecat, datang menjadi saksi dan muncul untuk membela Anongnya. Dia pernah menyaksikan perbuatan Pak Kampon serta Rotman pada putrinya itu, hal ini dilakukan di sidangnya Rotman. Dan untuk perkelahiannya yang mengakibatkan nyawa Lebby melayang, tentu saja lelaki itu menolak tuduhan dan mengatakan bahwa Lebby menyerangnya lebih dulu tanpa sebab. Namun hakim mengatakan, tidak akan ada asap tanpa api, apalagi menurut beberapa saksi di pengadilan menyatakan bahwa Lebby ini gak punya catatan kriminal sama sekali dan terkenal sangat baik, gak mungkin menyerang duluan jika gak ada penyebabnya. Bahkan isi SMS curhatan Anongnya kepada Lebby kemudian menjadi penguat bahwa ayah dan abang tirinya tersebut benar-benar melakukan hal yang tercela. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 7 November 2022, hakim di Pengadilan Tinggi di Nontaburi dengan lantang menyatakan bahwa Rotman Kantapam bersalah dengan sengaja menghabisi nyawa Lebby Chomphonphon di kamarnya dengan total 11 peluru. Tambahan pasal kejahatan dengan menggunakan senjata api serta perbuatan tercela pada adik tirinya, Anongnya Kantapam. Lelaki berusia 30 tahun tersebut terkena hukuman penjara seumur hidup dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 25 tahun masa kurungan. Sementara itu Pak Kampon juga terbukti melakukan perbuatan tercela pada putri tirinya bertahun-tahun dan dikenakan hukuman 12 tahun penjara. Rotman dan Kampon dipecat dari keanggotaan kemiliterannya. Sementara Anongnya dibebaskan, tapi dia merasa bersalah pada suaminya namun tetap dimaafkan. Mereka pulang ke Rangsit, tempat orang tua Kevin. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like-nya. Bersama saya, Imam. Sampai jumpa di video yang lainnya.